Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa angkuh. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa kesombongan. Karena kalau sampai itu ada di dalam jiwa kita, maka pastinya kita akan menolak kebenaran yang ada, menutup mata hati kita dari kebenaran itu, menutup kuping kita dari mendengarkan kebenaran itu, menutup mata kita dari kebenaran itu, dan menutup mulut kita dari menyuarakan kebenaran itu. Maka jangan sampai ada jiwa-jiwa angkuh, jiwa-jiwa sombong yang ada di dalam dada kita. Jangan sampai kita menjadi Abu Jahal zaman now, Abu Jahal zaman sekarang, yang dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya bekerja sama dengan orang kafir lainnya untuk menggagalkan dakwah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau terhadap petunjuknya Allah, tidak mau terhadap ajakan dari Rasulullah. Dia memilih dengan dirinya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Bahkan mereka itu akan menyesatkan, mengajak orang lain tersesat dari jalannya Allah. Semoga kita dijauhkan dari jiwa-jiwa Abu Jahal zaman now. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawal ya mu'tiyan bil mithal walakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi.
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جهل وعيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهد وصل وسلم كل يوم وليلة علم به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Hajj ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi khairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thani ya'idhihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Thani ya'id fihi liyudilla an sabilillah. Berbalik, membalikkan diri, membalikkan lambungnya, membalikkan bahunya. Liyudillah, dikarenakan ingin menyesatkan, ansabilillah, dari jalannya Allah. Jadi ada sebagian orang, wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilmin, ngajak berdebat tentang Allah namun tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, dan juga tidak ada kitab yang jelas, yang terang.
Mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah karena tidak mempunyai ilmu, maka mereka thaniyah itfihi, mereka membalikkan itfihi lambungnya, membalikkan bahunya dengan perasaan yang sombong, dengan perasaan yang angkuh. Kemudian liyudilla an sabilillah, kemudian mereka hendak ingin menyesatkan orang-orang an sabilillah, dari jalannya Allah. Hati-hati terhadap orang yang sombong, apalagi kesombongannya atas kebodohannya. Sombong bodoh, karena sombong itu secara garis besar disebabkan 3 hal. Sombong karena harta kekayaannya, sombong karena pangkat jabatannya yang tinggi, kekuasaannya yang luas, dan sombong karena keilmuannya. Ini bodoh sombong, angkuh. Orang sombong itu merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih unggul, lebih berilmu, namun kenyataannya mereka itu bodoh. Bodoh karena tidak mau petunjuk datang kepadanya, menolak kebenaran yang datang kepadanya. Itulah kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Siapa orang yang mempunyai jiwa yang sombong, mereka pasti akan menolak kebenaran, siapapun itu. Kalau dirinya sudah dijangkiti penyakit yang namanya sombong, angkuh, kebenaran yang datang kepadanya pasti dia akan menolaknya. Waghamtun nas, dan juga pasti mereka akan meremehkan, menghinakan orang yang membawa kebenaran itu. Ini sudah terjadi di zamannya para nabi, terutama di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ada seseorang karena tidak mau atas petunjuk dari Allah, kebenaran yang datang kepadanya, orang itu dijuluki Abu Jahal, bapak kebodohan. Bodoh karena tidak mau terhadap petunjuknya Allah, bodoh karena tidak mau terhadap kebenaran yang datang padanya. Makanya dijuluki Abu Jahal. Apakah zaman sekarang ada Abu Jahal? Banyak. Siapa orang yang tidak mau, yang menolak atas kebenaran yang datang pada dirinya, itulah Abu Jahal. Abu Jahal zaman now. Orang yang tidak mau terhadap kebenaran yang datang kepada dirinya, terhadap petunjuk yang diberikan kepadanya, dia menolaknya, itulah Abu Jahal. Abu Jahal zaman sekarang. Angkuh mereka, sombong mereka, padahal mereka itu hakikatnya adalah bodoh. Orang yang bodoh, orang yang menolak kebenaran. Orang yang bodoh adalah orang yang menolak petunjuk yang datang kepadanya. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal zaman sekarang banyak. Makanya jangan jadi Abu Jahal. Sepintar apapun kalian, apalagi bodoh. Sehebat apapun kalian, apalagi tidak hebat. Sekaya apapun kalian, apalagi miskin. Jangan sampai ada jiwa-jiwa angkuh, jiwa-jiwa sombong yang ada di dalam dada kalian. Karena itu menyebabkan kebodohan yang sebenarnya.
kebodohan yang hakiki tatkala menolak kebenaran yang datang kepadanya. Orang yang sombong secara hakiki ini tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa, karena dia telah menutup hatinya dari kebenaran itu, dari petunjuk yang datang kepadanya. Melihat dari sisi kebenaran tidak bisa, karena yang ada pada dirinya adalah kesombongan. Walaupun benar adanya salah di matanya. Itulah Abu Jahal zaman now. Makanya jangan sampai kita sombong, angkuh, kemudian menolak kebenaran, mempunyai jiwa-jiwa meremehkan, menghinakan orang. Itulah hakikatnya Abu Jahal yang sebenarnya. Menolak kebenaran, angkuh, liyudilla an sabilillah, kemudian dia tersesat, kemudian dia mengajak orang lain untuk tersesat dari jalannya Allah. Kalau ada orang sudah dirinya tersesat, tidak mau terhadap jalannya Allah, pasti dia akan mengajak orang lain untuk juga tersesat sama seperti dirinya. Lahu fid dunya hisyun, maka layak baginya fid dunya, di atas dunia ini, hisyun, kehinaan dari Allah, dihinakan oleh Allah, hidupnya dihinakan oleh Allah. Apalagi kelak di yaumil qiyamah, fi hadhihi a'ma fa huwa akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di dunia ini dia sudah menutup mata hatinya, buta mata hatinya, maka kelak di yaumil qiyamah dia tambah buta mata hatinya dan tambah tersesat jalannya. Na'udzubillah. Kemudian apa yang ditimpakan oleh Allah nanti di akhirat? Wa nudhikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq, dan ditimpakan kepadanya oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, adzabal hariq, azab yang berkobar, yaitu api nerakanya Allah. Makanya kalau kita hidup di dunia ini sudah dihinakan oleh Allah, pastinya kehidupan kita bagaikan neraka, tidak akan pernah bahagia. Orang yang mempunyai jiwa angkuh, orang yang mempunyai jiwa sombong, karena hidupnya akan terbakar oleh hawa nafsunya sendiri, terbakar oleh amarahnya sendiri, terbakar oleh rasa iri hatinya sendiri, terbakar oleh kedengkiannya sendiri. Dzalika, demikianlah, bima qaddamat yadaka, dengan apa yang mereka lakukan, yadaka, dengan kedua tangannya mereka, wa anallaha, dan sesungguhnya Allah, laisa bidollamil abid, bukanlah penganiaya, bukanlah pengdolim lil abid, terhadap hambanya. Allah itu bukanlah penganiaya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Mustahil Allah itu zalim terhadap hambanya. Yang zalim adalah dirinya sendiri. Yang zalim adalah dirinya atas kebodohannya. Itulah hamba yang zalim. Jadi bukan Allah yang mendolimi hambanya, namun dirinya sendirilah yang mendolimi dirinya. Mustahil Allah akan menghinakan, mustahil Allah akan mengazab, mustahil Allah itu dolim terhadap hambanya. Yang menghinakan adalah dirinya sendiri, yang mengazab adalah dirinya sendiri, yang dolim adalah dirinya sendiri. Jadi tidak akan dihinakan oleh Allah kalau dia mempunyai ilmu, kalau dia beramal soleh,
Makanya intinya adalah mengaji, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kalau kita mempunyai ilmu, tidak akan dihinakan oleh Allah. Kalau kita mempunyai ilmu, pasti iman kita akan bertambah. Kalau kita mempunyai ilmu, pasti amal soleh kita akan bertambah. Kalau kita mempunyai ilmu, pasti ketakwaan kita akan bertambah. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu wasilah untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah, untuk kita mengetahui kebenaran, untuk kita membedakan mana yang hak dan yang batil. Itulah ilmu. Makanya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah akan mengangkat derajatnya orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat. Dimuliakan oleh Allah orang yang mempunyai ilmu. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai ilmu hina. Mustahil orang yang mempunyai ilmu kemudian dia angkuh, sombong, takabur. Mustahil. Mustahil orang yang mempunyai ilmu kelakuannya marah-marah, kelakuannya iri hati, dengki. Mustahil orang yang mempunyai ilmu kemudian dia kelakuannya berghibah, memfitnah, tajasus. Mustahil. Mustahil dia kalau dia mempunyai ilmu kemudian dia bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Mustahil. Mustahil kalau dia mempunyai ilmu kemudian dia bekerja sama dalam hal kezaliman. Mustahil. Tentunya mereka melakukan itu semua karena mereka tidak punya ilmu, tidak mempunyai petunjuk dari Allah, tidak mempunyai ilmu, sehingga mereka hidupnya dalam kegelapan, jauh dari petunjuk-petunjuknya Allah, jauh dari cahaya nurnya Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa angkuh. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa kesombongan. Karena kalau sampai itu ada di dalam jiwa kita, maka pastinya kita akan menolak kebenaran yang ada, menutup mata hati kita dari kebenaran itu, menutup kuping kita dari mendengarkan kebenaran itu, menutup mata kita dari kebenaran itu, dan menutup mulut kita dari menyuarakan kebenaran itu. Maka jangan sampai ada jiwa-jiwa angkuh, jiwa-jiwa sombong yang ada di dalam dada kita. Jangan sampai kita menjadi Abu Jahal zaman now, Abu Jahal zaman sekarang, yang dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya bekerja sama dengan orang kafir lainnya untuk menggagalkan dakwah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau terhadap petunjuknya Allah, tidak mau terhadap ajakan dari Rasulullah. Dia memilih dengan dirinya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Bahkan mereka itu akan menyesatkan, mengajak orang lain tersesat dari jalannya Allah. Semoga kita dijauhkan dari jiwa-jiwa Abu Jahal zaman now. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.